Yaitu nikmat kita masih bernafas, mata masih kalau melihat, telinga masih dapat mendengar dan mulut masih dapat berbicara. Jadi berkat inayahnya Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dikumpulkan di ruangan yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Serta berkat kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dosa zahir dan batin kita, dan dosa keluarga kita, dosa ibu bapa kita, dan dosa guru-guru kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala hajat kita dan selalu menguatkan iman kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita menyambung pembicaraan kita itu tentang masih sholat sambungannya ya Allah. Minum. Di antara sholat itu terbagi ada beberapa bagian. Salat syariat, salat hakikat, dan salat ma'rifat. Nah, itu malam ini. Bagaimana cara kita melaksanakan daripada ibadah salat syariat, salat hakikat, dan salat ma'rifat itu? Bagaimana caranya? Tentu ada caranya. Pertama daripada caranya, orang menggawi ibadah toh, baik ibadah salat syariat, salat hakikat maupun salat ma'rifat, itu ada caranya. Satu, pertama daripada salat hakikat itu sebenar-benarnya di dalam hakikat salat itu diri kita itu ada di dalam hakikat. Nah, di dalam hakikat itu salat hakikat itu diri kita ada. Atau sebenar-benarnya diri kita itu ada. Lalu yang ada di dalam hakikat salat itu adalah Nur Muhammad sedemikian atau Muhammad. Nah, hakikatnya ada Muhammad. Lalu setelah mengetahui hakikat kita di dalam salat daripada hakikat diri sebenarnya tadi adalah Nur Muhammad atau hakikat Muhammad zahir dan batin, lalu kita kawal merasakannya, rasakan dengan yakin bahwa sebujurnya roh dan jasad kita di dalam beribadah ini kada lain adalah jalan hakikat Muhammad. Nah, jalan hakikat Muhammad kita dalam salatnya ini, karena nambah ibadah itu adalah diperintahkan kepada umat Muhammad. Nah, tapi di dalam salat tadi kan ada beberapa bagian, salat dalam syariat, salat dalam hakikat. Nah, salat dalam hakikat ya hakikat diri kita daripada hakikat Nur Muhammad sebagian zahir dan batin ini berarti Muhammad nang salat. Nah, ya, hakikatnya berarti kita ada jangan si Udin tadi hilang, timbul si Muhammad saja lagi. Nah, itu yakini wujud-wujud. Nah, itu kalau dikehendaki oleh baginda Nabi dalam hadis ini, ya Allah, salatlah kamu ya Nabi sebagaimana yang salat itu aku. Nah, secara syariat lalu menuruti ialah secara hakikat, nah salat hakikatnya rahasia daripada bagian sidin itu nur tadi. Nah, salat daripada bagian jalan hakikat malahnya. Nah, hakikat diri berarti dari mengangkat takbirnya habis saya dari rukun 13 nih ada tabtu sebagian Muhammad membaca di situ semua. Nah, yang kedua kan mengerjakan di dalam salat hakikat tadi itu ya, nah hakikat nur tadi dah. Karena Nur Muhammad atau diri kita Muhammad itulah kenyataan sebenarnya. Kenyataan Nur Muhammad di batang tubuh kita, roh kita, alam dunia jadi daripada Nur Muhammad. Nyata tak? Bila nang kada nyata itu berarti kada jadi daripada Nur Muhammad. Nah, binatang apa kesemuaan? Semuanya daripada Nur Muhammad. Nah, namun setiap agama itu semuaan memiliki tata cara sembahyang. Ya Allah,
cara beribadah sama. Cuma kita ini ada hakikat, ada sembahyang ma'rifat, ada sembahyang syariat. Ada orang udah tahu syariat hakikat atau lainnya iyalah. Yang pentingnya ada dua basic. Nah, agama lain enggak. Nah, yang penting agama kita adalah nah itu. Nah, jadi itu yang dinamakan jalan hakikat. Nah, jalan hakikat di dalam hakikat salat tadi. Nah, jadi semuanya pada hakikatnya nang melaksanakan itu kada dengan lain nang beramal beribadah. Itu adalah diri Nur Muhammad nang ada menjadi ruh dan jasad kita. Mungkin kita nih kada ada. Itu pengisinya. Nah, apapun pekerjaan semuanya sempurna apabila duduknya di hakikat Nur Muhammad di dalam ibadah. Nah, di dalam ibadah. Lalu jalan kita mengenal di dalam hakikat toh. Jalan kita mengenal di dalam hakikat itu mengenali itu sang pencipta atau mengetahui nang menjadikan diri kita nang sebenar-benarnya. Siapa hakikat diri kita nang menjadikan hakikat nur ini siapa? Nah, berarti nang menjadikan hakikat nur ini kada lain tuh nang ampun nur. Nah, itu pulang isi di dalamnya. Ya bahasanya itu rahasianya atau pulang. Nah, diungkap nara itu. Jadi mengenali akan sang pencipta atau Allah Ta'ala atau Tuhan. Jadi mengetahuan itu menjadikan diri yang sebenarnya diri kita. Tentu nama menciptakan yang diri kita yang sebenarnya diri yaitu Allah Ta'ala atau Tuhan disebut. Tuhan tadi menjadikan kita daripada rahasia sifatnya yaitu membenarkan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad pun jadi tubuh jadi kita lalu beribadah hakikatnya Nur. Nah, jadi kita beribadah sama mengenali kepada rahasia yang penciptanya. Nah, baik. Lalu diantaranya mengetahui nih dan menjadikan alam semesta semua apa aja di alam semesta ini pada hakikatnya menjadikan kada lain rahasia yaitu diri Tuhan itu sendiri. Nah, melalui menciptakan bahannya ya Nur itu ya sifat daripada diri Tuhan itu sendiri. Nah, apa aja jadi semua. Nah, di situ. Jadi kita beribadah hakikatnya ke situ buahnya. Nah, jadi hakikat nur memang beribadahnya. Nah. Itu semuanya sudah Allah Ta'ala aja tuh. Nama ulahnya ada. Jadi sebelum artinya ada salat atau sembahyang. Nah, sebelum sembahyang atau di dalam sembahyang kita apa? Jadi pandangan kita itu di dalam keyakinan kita, dalam keyakinan nih, di dalam batin kita bahwa nang menghendaki di dalam kita beramal, menghendaki beramal Tuhan Allah nih, menyuruh kita beramal. Cuma di dalam amal tadi memandang bahwa nang menggarap mandian kau beramal itu Tuhan pulang, jangan gue seorang pulang. Nah, kita sudah jadi dari sifat Allah ngaban alat nol. Jadi hakikatnya kalau kawa beramal si nol, kau beramal nol ini memandang kepada ampun nol mengawalkan pulang. Nah, lalu sempurna amal ibadah tadi. Nah, sama kisah puasa nih, balak sudah. Bila kembali rasa seorang puasa, orang nang puasa pun nang sebenarnya diri. Nah, itu nur tadi. Lalu nur puasa apa? Kenapa? Karena dengan kudrat iradat Allah Nur Muhammad nih kalau puasa. Jadi hakikatnya Allah nama nurungin. Nah, jadi kita pandang malah seseorang beramal. Nah, jadi penting benar kita mengetahui nama Allah kita, yakni Tuhan Sang Pencipta alam. Nah, itu satu. Ya kalau ya. Yang kedua ini sebelum kita menggali ibadah atau di dalam ibadah lah, yakin pandangan kita bahwa bahwasanya daripada kehendak Tuhan juga, daripada kudrat Tuhan juga mengawalkan diri Muhammad atau Nur ini. Nah, itu. Nah, yang ketiga, kita sebagai manusia itu dihidupkan oleh Allah. Tuhan menghidupkan kita melalui rahasianya yang benaran sifat ayat atau Nur Muhammad. Yang dihidupkan kita. Nah,
Dan bahkan dilupakannya itu berarti kita diberi daya dan upaya, ya lah. Diberi kita bergerak hawa, ya lah. Nah, diberi berdiam kita. Nah, artinya tuh ibarat mobil tuh ada gasnya, ada yuelingnya. Namun gas bagai dia terajah kawan. Nah, dilubak atau lubak. Nah, gitu. Jadi Allah memberikan daya upaya lawan kita. Bahkan inyalah nama menguasai semua nafas di alamnya, semuanya ada. Daripada inayah inya atau pertolongan inya, nama apa aja semua itu datang daripada Tuhan. Nah, keempat artinya tinggal di dalam keesaan wujudnya. Nah, artinya tinggal dalam kita, artinya tinggal dalam itu. Kadang merasa kita tadi mempunyai diri kita. Kadang merasa kita mempunyai diri kita karena tinggalan di dalam keesaan rahasia Allah tadi. Tinggalan kita di dalam hakikat nur di dalam rahasia sir Tuhan adalah kita lagi. Ya, itu tinggalan benerannya. Lain tinggalan di sungai. Ini tinggalan dalam rahasia lautan ilmu Allah. Maksudnya apa? Di dalam keadaan adalah keasaan wujudnya. Nah, keasaan wujudnya namanya nama wujud di dunia. Samuan wujud di dunia ini kembali kepada ampun wujud. Nah, ya Allah, kita kada besi wujud, kembalikan wujud kita kepada hakikat diri sebenarnya. Nah, kembali ke lah. Nopang kembali ke mananya? Kepada ampun nur, yalah. Nah, simpun oleh. Apabila inya simpun, berarti bulik kan dia. Bulik habis sudah nih. Kada ada lagi malah sampun seorang di situ tak. Nah, lalu disebut tadi tinggalan di dalam keasaan wujudnya, baik dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Nah, jadi dalam pandangan kita tentang mawujud itu pada hakikatnya di dalam nur tadi adalah Allah Ta'ala atau Tuhan di dalam nur di situ. Nah, nur itu diumpamakan luarnya, kelihatan bang jahir tak. Tapi nama nur di dalamnya sih ya. Tantu dalangnya, yalah. Kita kalau mengacak dalangnya, lalu mengacak wayangnya, yalah. Bila tak acak wayang, pasti di dalam utaranai, ya Allah. Nah, kacak ya wayang kok. Karena kau bergerak lagi di dalam, menggeraknya. Karena kau adalah mengacak. Nah, itu diumpamakan supaya kita paham tak tentang isi hakikat diri yang tinggal dalam lautan wujud tadi tak. Nah, makanya bila anak melihat Tuhan pinang duit diri, jadi kau bagaimana ikam bergerak pinang duit gerak ikam tuh intai di situ lah, itu musyahadah namanya. Umpama kucing mah intai tikus, iyalah. Nah, itu supaya kau mudah memaham di situ. Nah, jadi itu tuh dalam pandangan kita tuh kalau ada nama wujud semuanya hanya nama wujud tadi milik Tuhan semua kan. Nah, jadi lalu disambat itu namanya jalan ma'rifat kayak lagi karena hakikat di dalam diri sebenarnya nol. Nah, nol tadi dikenali kan adalah ya hakikatnya Tuhan aja lagi lah. Lalu disebut ma'rifat. Nah, itu lah. Nah, itu tadi hakikat dari Tuhan. Nah, kalau sembahyang daripada syariat, nah dengan ketentuan syariat juga. Sembahyang pada syariat itu dengan ketentuan syariat. Sembahyang syariat mah kayak apa? Iya, yang dilihat secara jahil kan syariat namanya. Nah, ketentuan syariatnya apa? Sempurnakan rukun-rukunnya. Nah, apa ikuti peraturan caranya. Nah, kada sah juga sembahyang syariat mung kada wudu ya Allah. Nah, kan ada caranya tadi kan. Pun hakikatnya biar di luar wudu pada bodoh udah tapi hakikat nol semua. Nah, cuma ada cara kita. Jadi sembahyang syariat dengan ketentuan syariat atau dengan cara syariat juga. Nah, satu sembahyang syariat itu cara ya dengan niat, yalah. Nah, yang Nabi amalu bin niat. La yasihu salat apa? Ya, malu biniat gitu.
Artinya nih apa di dalam ibadah tadi niat itu disertai itu syariat badannya. Itu lalu disebut melaksanakan sembahyang atau menentukan waktu badannya. Nah, itu sembahyang syariat. Makanya ada waktu. Nah, menentukannya. Nah, yang kedua, sembahyang syariat ini bacaannya wajib. Ya kalau ada nang sunatnya, ada juga di dalam salat ya lah. Nah, itu nang syariat nang digawe itu. Kemudian bacaannya menjaga pulang panjang pindiknya, dijaga syariat, iyalah. Nah, ya, bisa syariat ya, itu sudah. Nang wajibnya, nang sunatnya, itu dijaga juga tuh. Ketiga, dengan kelakuan ataupun perbuatan yang sudah ditentukan oleh agama kita. Nah, ini dinamakan jalan syariat barannya atau salat syariat. Nah, syariat. Mun salat hakikat tadi apa ya? Salat tadi terbagi 3 ya Allah syariat. Ada hakikat, ada makrifat. Amun ikam hakikat kan berduduk itu buat jadi nah. Ya. Cuma kada bergerak, kada betang subuh, untung kada bacaan, baca Fatihah, nah itu hakikat malahnya. Ya lah. Nah. Kalau bedanya. Cuma jangan berenai aja hakikat harus berlesan jangan dua. Nah, ini pakai syariatnya. Nah, baik dah. Nah, arti syariat itu kita ambil contoh supaya kita nyaman. Syariat itu diumpamakan baju lawan salawal ya Allah. Nah, baju lawan salawal. Kita ini pun kada berbaju, kada bersalawal, angin dibu-dibu. Nah, ini bisa bangkat pawat masuk anginnya. Nah, ya Allah. Nah, bahwa hakikat itu diranjang makanya. Makanya hakikat itu dibajui dengan syariat tadi. Nah, dibajui dengan syariat. Nah. Nah itu tuh. Jadi dua itu berpadu antara sembahyang syariat dan hakikat itu jadi satu. Nah, sembahyang syariatnya tadi menentukan waktu bacaannya dalam diamnya. Nah, kalau sembahyang hakikat tahu hakikat diri tadi siapa? Diri sebenarnya nur, iyalah. Nah, di dalam ibadah pun apa aja semua nur itu. Nah, lalu sembahyang ma'rifat Bang mengenal si nur tadi di dalam pengenalan nur bahwasanya si nur aku ini kada ada daya upaya nang bagarak nang bagiap apal Allah nah ya lah. Nah, simpul ketiganya dah. Nah, di situ maksudnya. Kemudian lagi di bawah kesimpulan daripada sembahyang atau salat. Satu, hakikat diri dulu. Nah, hakikat diri itu penting. Satu, hakikat diri atau sebenar-benarnya diri kita adalah diri yang benaran hakikat Nur Muhammad. Baca. Sebenarnya diri kita itu yang perlu diketahui. Jadi sebenarnya diri dahulu itu adalah Nur Muhammad. Itu diri yang tiga. Kemudian kesimpulan daripada sembahyang nomor 2 tadi kan hakikat, lalu kemudian nomor 2-nya adalah ma'rifat. Nah, dengan jalan kita mengenal ma'rifat tokuman maitihi meminandui mengenal Allah, artinya mengenal kepada yang tukang ulah kita nih. Mengenali nur itu siapa? Nah, ampun ulah. Nur itu datang di mana? Kan kayak itu nih maksudnya. Nah, cara ma'rifat nomor 2-nya nih. Jangan mengenal Allah, yaitu atau mengenal Tuhan. Nah, Sang Pencipta. Kenapa jadi Sang Pencipta? Karena ingin nama ulah kita seberdahan. Nah, dengan kudrat dan iradatnya juga semua antara jadi termasuk kita. Nah, termasuk nolnya tahu kita. Nah, baiklah. Ketiga, kesimpulan sembahyang daripada syariat tadi itu dia pelaksanaan zahir. Nah, itu pelaksanaan zahir syariat itu lagi dalam kan syariat pelaksanaan zahir yang dilihat oleh mata. Hakikat itu pelaksanaan di dalam batin. Nah, dalam batin itu pada tahu karena orang baca batin orang. Nah,
Kalau secara saya kapan baca kalau sembahyang nanti nah kalau bisa sembahyang tunjuk itu kan jadi sini hanya duduk tapi hakikat batin doang tuh nggak tahu. Jangan sing tunjuk-tunjuk yang padat tunjuk. Iyalah. Nah, baca. Makanya sembahyang syariatnya ya dilihat bang. Dilihatnya bau doa. Ya kalau dilihat ini nang kayak ini pakai jubah bagian bis dan sebagainya. Nah bakubiyah tapi kayak orang Jawa Mesir atau syariatnya dilihat tak. Nah tapi mau dilihat aja mau kada tahu hakikatnya ya malah sesumpung sawang semuaan kakakui sawang bamal baik kada kada tahu pada hakikat dia pun sawang kada ada nang ada di situ hakikat semata-mata afal Allah melalui nurnya. Nah jadi berhati-hati benar kita. Jadi kesimpulan salat tadi ada 3, hakikat, ma'rifat atau syariat beginilah. Nah, jadi kesimpulan syariat itu nih pelaksanaan jahir. Pelaksanaan jahir hakikat, ma'rifat dan syariat begini. Apa itu arti hakikat? Arti hakikat itu sebenar-benarnya atau nang hak sebujurannya. Hakikat itu terbagi daripada dua bahagi. Hakikat itu terbagi daripada 2 bahagi. Atau sebenar-benarnya diri itu terbagi daripada 2. Pertama diri jasmani. Yalah batang tubuh 2 kalau kita nih. Artinya jika bahasa ilmu kasarnya nih kasarnya. Sebenarnya diri ini jadi 2, diri jahir, diri batin. Nah ya itu juga ya kalau. Nah itu bakalah sedikit bahasanya. Lalu bahasa lambutnya di tadi ada 2 jasmani ya betul lah. Mau lama sedikit jasmani jadi sedikit diri jasmani dan diri rohani. Nah, jadi diri jasmani pada hakikatnya daripada Nur Muhammad. Nah, tetapi pada pandangan syariat dulu diri jasmani itu datang daripada Nabi Adam dulu. Ya lah, kalau Adam mintin jadikan Adam daripada tanah, tapi hakikat Adam tanah tetap hakikatnya daripada nur. Nah, satu diri jasmani. Nah, yang kedua diri rohani. Nah, diri rohani itu pada hakikatnya tetap daripada Nur Muhammad juga. Nah, makanya tubuh Nur Muhammad, ruh Nur Muhammad. Lalu disebut nurun ala nuri. Nah, nang di luar nur, nang di dalam nur juga. Nah, berarti jahir batin ini semuanya kita bertubuh Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad tadi siapa? Nah, Nur Muhammad itu ada lain. Nur Muhammad tadi siapa? Nur Muhammad itu sifat daripada Allah. Maujud, jadi ruh dan jasad kita. Jadi kita mengenal Allah melalui rahasia sifatnya nama Nur Muhammad ini. Pun kita melihat Tuhan baik Tuhan kada kawa. Karena kalau mimpi, yalah. Sebagaimana cerita Nabi siapa, melihat Tuhan Nabi siapa. Kemana Nabi sungkupnya lah. Ayo, melihat matahari tenggelam, lain gitu ya. Ya kalah. Melihat lagi yang lain-lainnya kada kawa juga. Melihat patung ulang yang ditungkihnya tuh ada balawat itu Tuhan melihat patung gitu. Lalu akhirnya apa? Ini nak mengaji Tuhannya nih, kayak Nabi Musa lain kan? Nah, palaknya uangnya lagi mengandung. Lalu dari si Nabi Ibrahim tadi hati kau tadi sidin, mengaji di sawangannya. Semua yang lain tinggalan, melihat matahari tinggalan, melihat bulan hilang juga. Dan melihat matahari tadi lepasnya kabut hilang juga. Jadi bingung Sidin. Lalu akhirnya kenapa Sidin memandang diri Sidin? Oh ya Sidin rupanya Allah nih tajeli pada diriku. Tuhan bertajeli kepada diri karena Nabi Ibrahim itu mengenal diri Sidin. Di situ Sidin kalau mengenal Allah jadi mengenal Tuhan tadi. Macam itu juga kita. Jadi kita nak mengenal Tuhan pinang diri. Iyalah. Cuma jangan betul yang pun uang lo kayak Nabi Ibrahim tadi. Melihat pun uang maju mobil tawak saya jangan. Belum makin tinggi kan. Nah, jadi yang kedua tadi hakikat daripada diri rohani itu hakikat sama daripada Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad SAW juga.
Jadi bagi siapa yang hendak sempurna dirinya ada. Bagi siapa yang hendak sempurna dirinya enggak ada lakian enggak. Harus inya mengetahui kepada hakikat diri yang sebenar-benarnya dirinya tadi supaya sempurna. Nah, maka yang dijadikan manusia itu yang sempurna ada ya Allah di dalam surah Atin itu sudah dipadahkan tak. Summaradanahu asqala safilin, sebaik-baiknya kejadian dia adalah manusia. Nah, memadahkan baik siapa tuh? Tuhan memadahkan. Kalinya yang pambakal, kalinya presiden memadahkan. Kan sudah memadahkan lah. Sebaik-baiknya kejadian adalah diri manusia. Nah, jadi bila hendak sempurna, siapapun dirinya harus kembali kepada hakikat diri yang asal. Nah, amun orang kada percaya tentang hakikat diri bahwa dia daripada Nur Muhammad, berarti jadinya daripada apa dah? Daripada apa? Api itu daripada apa? Iya, abilis yang dari iya syaitan, iyalah. Ya Allah. Nah, abilis tuh kenapa ya? Iblis kepada sujud lawan Adam. Nah itu tadi itu inya kada percaya tentang hakikat dirinya, seakan dirinya lebih hebat daripada orang lain, padahal Adam itu mengandung hakikat nur. Nah dikiranya Adam dari tanah aja, makanya tersembunyi. Kalau sudah urusan batin rahasia kan tersembunyi. Kalau ada orang tahu memandang jahilnya aja diam tuh deh. Hati-hati kita memandang orang jahil ini lah. Minta salah, jangan-jangan uang lebih hebat daripada kita, lebih tahu daripada kita, lebih berilmu daripada kita. Nah, kita. Nah, jadi bila kembalikan ke hakikat diri asal kita, kembali kepada yang sebenarnya diri, yaitu tadi hakikat diri daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya kita tadi terhubung dengan nama Tuhan atau terhubung dengan diri Tuhan. Nah, ada hubungannya ya Allah. Ibarat kita tuh terhubung lawan yang kanan sudah nih, iyalah. Nah, terhubung dengan yang kanan. Nah, itu. Dan supaya pulang terhubung diri kita dengan diri Nabi kita Muhammad SAW atau terhubung dengan rahasia Rasulullah SAW, yaitu nur daripada rahasia diri sendiri juga sama lawan kita. Nah, mungkin kita kada ada hubungannya kayak apa? Nah, kayak apa Nabi nak mengakui umat? Nah, kembali asal diri kada tahu, ya lah. Nah, mengaku umat Nabi tapi hakikat diri Muhammad kada tahu. Nah, di yaumil masal kaina semuanya anak cucu Nabi Adam termasuk kita itu dibangkit kena di akhir dibangkit lah masing-masing ini umat Muhammad yang mengakui aku umat Muhammad masing-masing mengakui. Nah tetapi di situ masing-masing mengakui nang mengaku umat Muhammad tadi kadang-kadang kada memberitakan asal hakikat diri tadi itu kaina batangan babatis, cuma kapalanya ada nang kepala itik. Nah, ada nang kepala itik, ada kaina nang kepala sapi, ada kaina nang kepala ngelihat, macam-macam dari bentuk rupanya. Nah, oleh karena itulah kadang-kadang wali Allah nang bujur wali Allah dah nang dibukakan hijab oleh Allah, apalagi orang nang zadab itulah nang zujub melihat pinandu sidin orang tu bakal pala warik. Nah, jadi bila ada aulia Allah nang bujur aulia Allah nih sidin ada nang kada ka masjid bae ditakonin apa aku sidin terus sambung ke masjid kenapa nang dilihat sidin puna kapala lain-lain babuntut di sidin. Kemudian dibukakan Allah Ta'ala kan itu ngapa ada ya nang kulai kalau rumah itu lagi aku seakan-akan sini dipadahkan gila padahal sih dia melihat sawah aku macam-macam. Makanya ada kalau kisah di zaman abah aku usah kumpul siapa nang kumpul kiai palak buku kah. Nah melihat kalau sih nang datang rupa bentuk siapa. Nah lalu sih menutupi dengan nah manu buku aja lagi lah. Nah, itu kada percaya lah.
Nah jadi siapa yang ada percaya kembali kepada hakikat diri sebenarnya dikatakan kayaknya Nabi kada mengakui umat, makanya sudah dipadahkan celaka aja Nabi di akhirat nanti. Ya Allah, al-wailul celaka bagi mereka nanti di yaumil masal tidak akan dapat melihat diriku. Kenapa? Kada takut. Kada ada hubungan diri lawan Tuhan, kada ada hubungan diri lawan Rasulullah. Orang ada hubungan diri. Hubungan diri tadi melalui hakikat diri kita daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada rahasia sidin. Nah, lalu dikakui umat. Lalu mengakui aku umat pian. Jadi Rasulullah ikam jadi Nabi, ikam lain umatku. Umatku manusia. Ikam lain lihat bakal bala kambing. Kasihannya. Soal bakal bala kambing. Nah, ini nih. Nggak boleh tahu jangan kembali. Ya, mun aku bakal bala kambing ya lah. Jangan lagi bakal bala kambing. Jadi bakal bala manusia aja sudah sempurna. Maka sempurna tadi. Jadi akan cuma kenapa lalu tak ubah? Nah itulah karena ada tinando asal diri tadi pulang enggak. Jadi kembali kepada sebenarnya diri, hakikatnya kita daripada Nur Muhammad, ya lah. Nah supaya tadi ada hubungan kita kepada Allah. Nah ya Allah, Nur itu kan nama Allah. Ya Allah, ada hubungan Allah. Nah, dan nur itu juga lah sifat daripada diri Allah itu sendiri. Nah, kepada Nabi ada hubungan juga kita. Kepada diri Nabi, karena diri Nabi kita Muhammad SAW itu jadi daripada sumber daripada Nur Muhammad SAW yang menjadikan kita ini daripada rahasia sidin juga. Nah, maulah ada hubungannya. Nah, mbak kemana berikan? Nah, ini bukan ya kapal jam sambil diukat umur ibu dugap mau aja lagi. Jadi ilmu langkah ini kena kau dipahawai. Bila orang mempahawai, nah artinya ada percaya tentang diri sebenar-benarnya dirinya, hakikatnya daripada nurnya Rasulullah asalnya, daripada rahasia Allah datangnya. Nah, bisa sampai subuh lampihannya, sebenarnya kita puasaan ya apa nutupan boleh ya sampai jajan berapa kayak jam 4 kan semuanya. Nah jadi siapapun yang hendak menjalani tentang rahasia hakikat diri, tahu siapa saja orang mukmin artinya itu orang Islam yang hendak menjalani tentang hakikat diri yang sebenarnya diri deh. Pertama apa? Pertama mengenali atau menuntut ilmunya. Ya Allah, muka dari menuntut ilmunya nggak pernah tahu. Nah, jadi tuntut ilmunya toh. Ilmu hakikatnya dituntut tentang asal diri. Nah, ini anak memakai ilmu ini atau ilmu hakikat. Ialah ilmu yang membicarakan masalah tentang diri. Nah, ilmu hakikatnya bicarakan kisah diri. Kadang ada kisah mauya orang lain. Nama kisah mauya orang lain ini kebanyakan tak paham seorang sudah. Nah, itu usip sebenarnya. Kalau itu nyambati orang. Nah, kalau ilmu hakikatnya ilmu membicarakan masalah sebenarnya diri. Kemana diri kembalinya? Nah, membicarakan diri tentang jasmani apa kejadiannya, nah inasarnya apa, rohani. Nah diri itu terbagi berapa? Oh diri terdiri, talpari, tajari, diri nang asli. Lalu berkatalah Maulana Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani rahimahullahu di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidin ucap di dalam munajat sidin. Jadi ujar Syekh Saman Al-Madani Musamman ba ucap sidin dalam munajat sidin. Wa minka akriman bi ilmi azali wa amali illa an khiddai azali. Nah artinya dirimu wahai Tuhan jelas sidin. Di pengajian sidin bang munajat wali samman bahagian dirimu wahai Tuhanku. Nah,
dirimu wahai Tuhan, kemuliaan, muliakanlah kami gitu Sidin. Oh, artinya Tuhan itu paling mulia sudah pada Sidin. Lalu Sidin meminta si Saman tadi, wahai Tuhan, artinya engkau paling mulia, jadi muliakanlah kami gitu Sidin pulang. Nah, jadi muliakanlah kami. Nah, Sidin bermunajat pada saat si Saman memohon kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidin memohon dah kemuliaan si Saman tadi. Diam Sidin menanti amalan yang bisa menjadi mulia. Diam Sidin memohon juga apa amalan supaya mulia. Nah, dah dalam amalan Sidin dah. Diam Sidin kan itu tadi dah. Meminta amalan yang bisa menjadi mulia atau apa ilmu yang dapat menjadi mulia. Nah, akhirnya di dalam munajat Sidin datanglah hidayah daripada Allah. Nah, yang dunia kita. Bakal Sidin berdoa tadi tak. Munajat lawan Allah meminta, ya Allah muliakan artinya diri kami. Nah, cuma cara mulianya kayak apa? Bingung lagi nih. Lalu datang tadi. Nah, itu. Datang hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi hidayah daripada Allah Ta'ala bi'ilmi azali, yakni bi'ilmi hakiki. Nah, jika ingin mulia hanya dengan ilmu hakikat. Nah, itu datangnya lawan Sidin. Makanya si Saman Al-Mahlan itu orang ahli hakikat tentang bidang nur Sidin ahlinya. Nah, ini yakni bi'ilmi hakikat. Nah, bi'ilmi azali, yakni bi'ilmi hakikat. Jadi jika ingin mulia hanya dengan ilmu hakikat dan amalkan sampai akhir hayat. Itu memang dapat Sidin tadi munajat Sidin tadi lah. Nah, lalu Sidin tahu diberi Allah tentang hakikat. Sidin berguru juga diberi pula ilmu hakikat dia melawan Sidin. Ya, itu. Nah, jadi sebenar-benarnya diri jasmani kita dan rohani kita lah itu semua hakikatnya daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam pandangan ilmu hakikat dah habis semua anda, jangan ada keraguan lagi, jangan ada syak ya kita. Nah, kedua, bila tahu hal itu harus diamal. Nah, harus diamal artinya dengan amalnya yang baik ulang. Mau tahu hakikat amalnya buruk pada dicocok lalu. Nah, hakikatnya tahu diri daripada nur. Dia lihat misalnya karena kawan tampuh nang halam dianggus. Yalah, itu harus sesuai dengan kita. Harus dengan amalnya, amal hakikat tuh ya amal hati. Nah, amal hati nah kayak apa? Amal hakikat tadi diri sebenarnya daripada Nur Muhammad tahu. Lalu amal hati jangan merasa diri kita ada. Kedua, jangan memandang orang lain lebih buruk daripada kita. Lamun hendak kita lebih baik daripada Sidin atau Sidin lebih baik daripada kita. Nah, kita disuruh seujud lawan orang aja, seujud itu suruh baik sangka lawan orang, lawan sawang kita berbeda diri kita kada baik. Nah, itu namanya padaharan itulah. Nah, berbalik kayak kita, jangan menilai uang sedikit menunjuk dia. Karena kaunya menunjuk lawan tangan, lawan bentuk, yang sakit. Ya lah, tutup aja. Nah, malam tutup aja balik. Nah, nanya aja pulang mah. Nah, jadi harus dah dengan amal hakikat juga. Artinya amal hakikat tadi amal yang sebujurnya. Karena sifat tadi di dalam hakikatnya apa ada hubungan kita. Nah, dalam amal hakikat juga, amal hakikat itu kan dalam tahunnya nih. Amal hakikat dalam hati. Kalau amal syariat mau biar menulung uang, membantu uang. Oh, astagfirullah khairat diulang. Oh, paling baik kan kita uang lah sekalungannya lah. Sekalinya kaumnya aja sekalung isinya 5.000. Nah, mana astagfirullah khairat tadi. Marilah belum mana kalau amal syariat kan itulah. Tetapi kalau amal hati, nah melihat oh ya Allah, mudah-mudahan artinya uang yang meminta ini dikabulkan Allah hajatnya. Nah, itu amal hakikat nih. Karena memandang hakikat meminta di depan kita itu sama kejadiannya daripada kita. Nah, minta boleh baca. Mau amal syariat banyak yang membaca. Wah, terlalu beribadah sampai tuang dua atau bayiannya aja. Habis alim ngomongnya. Nah, kata beribadah sasat lalu itu 7 bulan. Nah, kamu ada double. Jadi sadang ya.
Baita. Jadi dikasih materi Pak. Nah, dikas enggan berbicara cara mengerjakan tadi ya kalau tentang masalah hakikat tadi. Nah, jadi kita menyambungnya setelah habis buka puasa pulang. Nah, jadi kita sambung pulang dengan judul cara amal hakikat. Nah, yalah cara amal hakikat judulnya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan itu bermanfaat kita sebagai kita disihatkan badan, kawal kayak orang juga puasa ya Allah. Nah, berbuka kayak orang juga. Nah, artinya minum, makan, yalah. Nah, jangan puasa air malam siang jangan ada. Nah, itu potong tapi itu jangan menggawin kayak itu salah ilmu hakikat kita. Nah, itu jelas Al-Fatihah. Alhamdulillah.